Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dijawab Eh, nggak sih? kami di sini, kami di sini akan melaksanakan tugas. Tapi sebelum kami mempresentasikan tugas kami, eh, alangkah baiknya saya memperkenalkan dulu anggota-anggota. Yang pertama ada Messi Teoni Agiza, yang kedua ada Muhammad Aldi Nurana, yang ketiga ada Muhammad Fatih Rohman, dan yang keempat ada Siti Atika, Siti apa namanya? Maaf, Laila Istiana. Yang kedua dengan saya sendiri yaitu Novelino Satrio Wicaksono. Baik, mungkin langsung saja di sini saya akan mempresentasikan di pertemuan 10 tentang faktur pajak. Oke, next. Muhammad Fatih. Pertemuan 10. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian faktur pajak. Menurut UU PPN 08 tahun 1983 yang diubah menjadi UU 42 tahun 2019, faktur pajak merupakan bukti pungutan yang dibuat atas penyerahan barang yang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau biasa disebut atau disingkat juga dengan PKP. Jadi di sini kita bisa dijelaskan bahwasanya apa namanya faktur pajak itu untuk pengusaha kena pajak. Dan juga di sini di slide selanjutnya ialah ada yang namanya struktur faktur pajak. Struktur pajak di sini ada 7 macam. Akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama ada nama, alamat, ada nomor juga, ada pokok wajib pajak yang menyerahkan barang atau jasa. Itu yang nomor satunya. Yang nomor duanya ada nama, alamat, nomor pokok, wajib pajak yang menerima wajib pajak yang menerima barang dan jasa. Yang nomor tiga ada jenis barang atau jasa, jumlah harga jual dan potongan harga. Dan yang keempat ada pajak pertambahan nilai yang dipungut, itu ya yang nomor 4. Yang nomor 5-nya ada pajak penjualan atas barang mewah, maaf ya ini mewah yang dipungut. Yang keenam ada kode, nomor seri, dan juga tanggal pembuatan faktur pajak. Dan yang ketujuh, yang terakhir itu ada nama, tanda tangan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Baik, itu mungkin 7 hal yang ada di struktur faktur pajak. Oke, next. Oke, di sini ada yang namanya kode dan NSFP atau sering yang kita sebut nomor seri faktur pajak. MSFP terdiri dari 16 digit kode, di mana 2 digit kode transaksi, 1 digit kode status, dan 13 nomor seri faktur pajak. Seperti itu. Oke, next. Saudara Patih. Ya, Baik, di sini ada di slide selanjutnya ada penggunaan kode status pada faktur pajak. Yang pertama itu ada yang namanya kode status normal, maaf itu status ya, bukan status, itu typo. Status normal kode 0. Yang kedua ada status penggantian kode 1. Yang nomor 2 ada yang namanya pergantian kode status. Pergantian kode status yang kedua dan seterusnya menggunakan kode status 1. Kode status 1. Baik. Bentar ya, ada trouble dulu. Baik, slide selanjutnya. Saudara Pati, slide selanjutnya, mohon ya.
Nah, di sini ada yang namanya permintaan nomor seri faktur pajak, yaitu aplikasi Enova. Aplikasi Enova itu untuk dapat menggunakan aplikasi dibutuhkan menurut kode aktivasi dan password serta memiliki sertifikat elektronik dengan mengajukan surat permohonan ke kantor pelayanan pajak, tempat PKP terdaftar, diisi dengan lengkap dan ditandatangani. Seperti itu ya penjelasan dari aplikasi Innova. Baik, slide selanjutnya, Saudara Fatih. Baik, di sini di slide selanjutnya itu ada yang namanya e-faktur. E-faktur itu merupakan sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Dirjen Pajak sebagai sarana membuat faktur pajak. Baik, itu ya penjelasan dari e-faktur ya. Selanjutnya, Saudara Pati. Membuat faktur pajak. Di sini, membuat faktur pajak ada 4 step ya, Saudara. Di sini saya akan membacakan dari step 1 sampai ke step keempatnya. Step 1 itu login ke aplikasi e-faktur, kemudian masukkan username dan password yang didapatkan. Yang step kedua, yaitu klik administrasi DB dan klik nama database yang digunakan, kemudian start database sebagai server. Yang ketiga, klik referensi faktur pajak, kemudian rekam rank nomor faktur, kemudian masukkan nomor faktur pajak. Dan yang terakhir, yang step keempatnya adalah setelah merekam NSFP, maka dapat membuat faktur pajak. Baik, slide selanjutnya. Oke, ternyata sudah di pertemuan 10 ini sudah saya jelaskan. Namun untuk lebih jelasnya ini akan dipresentasikan kembali oleh teman saya yang yang pertemuan 10 tadi dipresentasikan oleh Saudara Pati Rohman untuk kembali menjelaskan agar lebih kena dan juga lebih mengingat lagi apa-apa materi yang kita sampaikan. Baik, silakan Saudara Pati Rohman. Baik. Terima kasih Novel. Bagaimana suara saya terdengar jelas? Baik. Kedengar jelas kok. Baik, kita mereview kembali saja. Sebenarnya harusnya mereview singkat saja karena apa yang sudah dijelaskan oleh Saudara Novel sudah sangat baik dan sangat begitu jelas. Jadi di sini ada di pertemuan 10 kita mulai dari pajak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak itu seperti yang tertulis pada UU-BPN nomor 8 tahun 1983 yang juga menjadi UU-BPN nomor 42 tahun 2009. Sana berbunyi bahwa pajak merupakan bukti penelitian yang dibuat atas penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan oleh PKP. Nah, itu yang tertulis pada UU-BPN nomor 42 tahun 2009. Selanjutnya dari struktur pajaknya, nah struktur pajak ini sudah dijelaskan oleh Mas tadi dan dijelaskan lagi sebenarnya ini agak agak rumit ya. Sebenarnya ini tuh data-data yang ada di dalam faktur pajaknya. Kalau kalian bisa lihat di sini ada nama alamat, nomor NPWP-nya, penyerahan barang jasa itu sebagai penjual pembelinya. Jadi itu dari BPN kita lihat dari atas ya, dari di bloknya jual, bawahnya ada harganya, ada PPN yang dikenakan atau apakah dia barangnya atau bukan, sehingga tanggal pembuatan faktur pajaknya ataupun peneretangannya direkturnya dari yang mengeluarkan faktur pajak tersebut bahwa faktur pajak tersebut sah gitu loh dikeluarkan oleh PKP seperti itu. Ada NSFP itu nomor seri faktur pajaknya seperti yang disebutkan di slide sebelumnya. Di sini nomor 6 ada kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak sebenarnya. Nah, kode nomor seri ini adalah NSFP tersebut.
Pembukaan itu seperti ini. Ada 15 digit, terbagi atas 3 angka depan, di tengahnya 3, 2, dan sisanya di belakang. Ini titik dan stripnya sebagai pemisah. Di sini dijelaskan bahwa 2 awal itu pada transaksi. Ada 01, 2, sampai ada juga yang 07 dan 08 itu tergantung sesuai barang atau jasa apa juga sebagai digunakan. Ada kode status. Kode status ini digunakan jika terjadi pembetulan atau pembatalan. Misalkan dia berubah, misalkan dia fakturnya normal, dia akan 01, 0. Ya, jika dia ada perubahan, dia akan jadi 011 di kode statusnya seperti itu. Jadi belakangnya adalah nomor digit seri foto pajak yang dibuat dari aplikasi Innova-nya seperti itu. Selanjutnya, ini pemakaian kode status yang tadi. Lagi ada penggunaannya. Ini juga seperti dijelaskan tadi di awal, tadi kita periksakan jadi 2. Jadi tentunya terdiri atas 11 digit. Nomor seri foto pajak juga dikenal sesuai dengan permintaan PKP dalam bentuk 2 nomor besar 1% dari jumlah nomor seri foto pajak yang telah digunakan 3 bulan terakhir setelah laporan SPPN yang dapat diberikan. Jadi misalkan foto pajak tersebut sudah melebihi 3 bulan dari saat kita akan melaporkan, foto pajak tersebut akan expire. Itu akan menggunakan metode lain dalam penggunaannya, tidak akan bisa digunakan di masa pajak tersebut, tidak akan bisa dikreditkan. Ini ada aplikasi Innova-nya. Aplikasi Innova kita menggunakan untuk pemisahan atau request nomor seri faktur pajak. Kenapa harus request? Karena kita penggunaannya tergantung ya, karena seperti kita tahu, kita harus minta dulu nomor serinya, nggak bisa hanya sekedar masukin ke aplikasi dan udah punya. Jadi kita harus request dulu berapa nomor seri yang kita butuhkan seperti itu. Di sini ada e-faktur. Faktur adalah sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh Ditjen Pajak sebagai sarana membuat faktur pajak. Ini versi lain dari, kalau teman-teman tahu, untuk pelaporan pajak lainnya ada CP online ini, versi lainnya dari itu. Untuk yang PPN seperti itu. Ini ada step-stepnya, bisa sudah dijelaskan oleh saudara Novel. Jadi 1, kita login dulu. 2, kita klik database-nya sebagai menggunakan database ini. Ketiga, ada referensinya untuk membuat faktur pajaknya. Jadi adalah setelah penyampaiannya maka membuat fakturnya seperti itu. Mungkin itu yang saya rekap dari sudah dijelaskan oleh saudara Novel tadi. Saya kembalikan ke saudara Novel. Baik, terima kasih Saudara Fatih Roman telah menjelaskan secara rinci dan detail. Itu membantu banget kepada pemahaman teman-teman kita. Selanjutnya ini akan kami presentasikan di pertemuan 11 yang akan dipresentasikan. Ini mau Saudara Messi dulu apa Saudara Isti dulu ya? Saya dulu. Oke, baik. Di pertemuan 11 ini akan dipresentasikan oleh Saudara Isti terlebih dahulu, dan mungkin nanti akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh Saudara Messi, seperti itu ya. Baik, silakan Saudara Isti. Waktu dan tempat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan 11 yang membahas mengenai pembuatan dan pembetulan faktur pajak. Pembuatan faktur pajak itu dilakukan saat penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Untuk pembuatan faktur pajak saat penyerahan BKP itu terjadi pada pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP yang termasuk barang bergerak. Maka saat terhutang PPN-nya itu saat BKP tersebut menyerahkan 1. Diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli. Yang kedua, secara langsung sebagai
pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan antar cabang. Yang ketiga, diserahkan kepada pengusaha jasa pengiriman barang. Yang keempat, diakui sebagai piutang atau penghasilan. Kemudian, sedangkan untuk pembuatan faktur pajak saat penyerahan jasa kena pajak itu dilakukan saat yang pertama, ketika jasa kena pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan. Yang kedua, kontrak atau perjanjian ditandatangani jika saat poin pertama tidak diketahui. Yang ketiga, mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri jasa kena pajak. Oke, selanjutnya itu ada pembuatan faktur pajak. Itu ada 4 langkah. Langkah pertama itu mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password yang ditandatangani oleh pengusaha kena pajak secara langsung ke kantor pelayanan pajak. Untuk langkah yang kedua itu ada registrasi ulang dan terverifikasi oleh Menteri Keuangan. Kode aktivasi akan dikirimkan melalui pos, sedangkan passwordnya itu dikirim melalui email. Yang ketiga itu ada membuat surat permintaan aktivasi akun dan disampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak melalui website yang telah ditentukan. Untuk step keempatnya itu, pengusaha kena pajak mengajukan surat permintaan nomor seri faktur ke kantor pelayanan pajak setempat atau website yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pengusaha kena pajak yang sudah memiliki sertifikat elektronik dan mengikuti petunjuk manual Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di step keempat itu kan ada membahas mengenai pembuatan sertifikat elektronik. Untuk pembuatan sertifikat elektronik sendiri itu bisa dilakukan dengan cara mengajukan surat permintaan sertifikat elektronik melalui kantor pelayanan pajak setempat atau website yang telah ditentukan, di mana sertifikat elektronik ini itu berfungsi sebagai autentifikasi Direktorat Jenderal Pajak terhadap permintaan pengusaha kena pajak untuk nomor seri faktur pajak dan penggunaan faktur pajak elektronik. Terus kemudian untuk selanjutnya, slide-nya mohon maaf. Faktur pajak yang tidak salah dan rusak. Faktur yang salah itu harus melalui pembuatan faktur pajak pengganti atau faktur pengganti itu dapat diminta oleh pengusaha kena pajak dengan cara. Baik, mohon maaf mungkin ada sedikit trouble sedikit dari saudara Leto Istiana. Mungkin di sini akan saya bacakan ya. Di slide yang kita telah tampilkan yaitu pajak faktur yang tidak lengkap atau salah dan rusak. Ya, ini di sini sudah dijelaskan yaitu faktur yang salah harus melalui pembuatan faktur atau pajak pengganti. Faktur pengganti dapat diminta oleh PKP. Jadi pajak yang tidak lengkap atau pajak yang salah atau pajak yang rusak itu harus melalui pembuatan faktur pajak pengganti. Faktur pajak pengganti itu dapat diminta oleh PKP atau pengusaha kena pajak, seperti itu. Mungkin Saudara Risti udah siap untuk melanjutkan presentasinya? Halo Saudara Risti. Iya. Oke, sebentar. Udah? Faktur pajak pengganti itu harus dilampirkan dengan faktur pajak yang digantikan dan nomor seri faktur pajaknya harus sama. Hanya tanggalnya itu menggunakan tanggal saat pembuatan faktur pajaknya itu diganti. Jadi untuk faktur pajaknya itu yang dahulu itu harus diganti dengan yang benar, kemudian tanggalnya itu juga harus diganti. Nah, gantinya sesuai dengan tanggal penggantian fakturnya. Oke, itu saja sih. Oke. Next, Fatih. Oke, baik, dilanjut aja. Next, Fatih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak kesalahan faktur.
Yang pertama, dapat menyebabkan kewajiban untuk membetulkan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai pada masa terjadinya kesalahan. Yang kedua, faktur pajak pengganti dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai pada masa pajak yang sama dengan masa pajak dilaporkannya. Faktur pajak yang dilakukan penggantian dengan mencantumkan nilai dan atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian. Dan yang ketiga, pelaporan faktur pajak pengganti pada surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada butir 8 harus mencantumkan kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan. Next, Fatih. Selanjutnya ada pembetulan faktur pajak. Cara pembetulan faktur pajak yang sudah dilaporkan dengan menggunakan aplikasi e-faktur. Dengan cara, yang pertama masuk e-faktur, klik menu faktur, pilih pajak keluaran dan kemudian administrasi faktur. Yang kedua, klik faktur pajak yang akan diganti, kemudian klik tombol pengganti. Yang ketiga, klik tombol lanjutkan, kemudian masuk detail transaksi. Selanjutnya, ubah data faktur dengan ubah transaksi jika sudah klik simpan. Kemudian akan diarahkan kembali ke halaman detail transaksi. Dan yang terakhir, klik simpan. Next, Fatih. Sebentar. Selanjutnya ada pembatalan faktur pajak. Di sini, pembatalan faktur pajak dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, 1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang faktur pajaknya telah diterbitkan, maka faktur pajak tersebut harus dibatalkan. Yang kedua, pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadinya pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadinya pembatalan transaksi. Faktur pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasi atau disimpan oleh pengusaha kena pajak penjual yang menerbitkan faktur pajak tersebut. Yang keempat, pengusaha kena pajak penjual yang membatalkan faktur pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan kopi dari faktur pajak yang dibatalkan ke kantor pelayanan pajak atau KPP, tempat pengusaha kena pajak yang penjual dikukuhkan. Yang kelima, dalam hal pengusaha kena pajak penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, maka pengusaha kena pajak penjual harus tetap melaporkan faktur pajak tersebut dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN, atau PPNBN. Dan yang terakhir, Dan yang keenam, dalam hal pengusaha kena pajak, penjual telah melaporkan faktur pajak tersebut dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sebagai faktur pajak keluaran, maka pengusaha kena pajak penjual harus melakukan pembetulan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang bersangkutan dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN, dan PPNBN. Yang terakhir, dalam hal pengusaha kena pajak, pembeli telah melaporkan faktur pajak tersebut dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sebagai faktur pajak masukan, maka pengusaha kena pajak pembeli harus melakukan pembetulan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang bersangkutan dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN, dan PPNBM. Seperti itu saja untuk pertemuan 11. Baik, terima kasih Saudara Isti dan Saudara Messi yang telah mempresentasikan pertemuan 11 yang sekarang ini kita masuk di pertemuan 12 yang akan dipresentasikan oleh Saudara Aldi Nugraha. Baik, untuk Saudara Aldi Nugraha, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Pertemuan 12 adalah bagian termin. Termin adalah sistem cicilan, yakni pembayaran secara bertahap sesuai dengan dokumen perjanjian yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang terikat. Sistem termin dikaitkan dengan prestasi kemajuan pekerjaan atau sering disebut dengan bobot prestasi. Oleh karena itu, ada istilah termin pertama, termin kedua, dan seterusnya.
Contohnya, pada perusahaan jasa konstruksi, kebanyakan pencatatan kemajuan menggunakan sistem pembayaran termin. Dari sisi WP, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kelalaian atau kesalahan dalam menagih pembayaran termin, sehingga proyek bisa dikontrol dengan baik. Dari sisi pemerintah, terkait dengan kebutuhan untuk menerbitkan faktur pajak per termin, penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang PPN, yakni PPN terutang pada saat pembayaran tersebut diterima oleh pemborong atau kontraktor. Umumnya pekerjaan jasa pemborongan bangunan dan barang tidak bergerak lainnya diselesaikan dalam suatu masa tertentu. Sebelum masa pemborong itu selesai dan siap untuk dikerahkan, telah diterima pembayaran di muka sebelum pekerjaan pemborong dimulai atau pembayaran atas sebagian penyelesaian pekerjaan jasa sesuai dengan tahap atau kemajuan penyelesaian pekerjaan. Saat-saat ini adalah saat-saat penerbitan faktur pajak. 2. Sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang PPN, yakni PPN terutang pada saat penyerahan jasa kena pajak itu dilakukan meskipun pembayaran lunas. Jasa pemborongan tersebut belum diterima oleh pemborong dan kontraktor. Misalkan, setelah bangunan atau barang tidak bergerak tersebut selesai dikerjakan, sehingga jasa pemborong seluruhnya dikerahkan kepada penerima jasa, maka saat ini adalah saat penerbitan faktur pajak. Sistem pembayaran per termin digunakan oleh 1. Pekerjaan jasa pemborongan bangunan dan barang tidak bergerak lainnya yang harus diselesaikan dalam suatu masa tertentu, misal jasa kontraktor bangunan. 2. Penjualan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dilakukan dengan pembayaran uang muka, sedangkan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak tersebut dilakukan kemudian. Misal proyek pengadaan barang. Hambatan yang dapat terjadi dengan diterapkannya sistem termin ini adalah 1. Lebih membutuhkan kehati-hatian dalam proses pencatatannya terkait proses yang bertahap dan lebih dari sekali pembuatan faktur pajaknya. 2. Perhitungan yang lebih kompleks. Contoh perhitungan pembayaran termin, ilustrasi kasus 1. 1. Tanggal 1 April 2021 perjanjian pemborongan ditandatangani dan diterima uang muka sebesar 20%. Kedua, tanggal 1 Mei 2022 pekerjaan selesai 20% diterima pembayaran tahap ke-1. Pembayaran ketiga, tanggal 1 Juni 2022 pekerjaan selesai 50% diterima pembayaran tahap kedua. Keempat, tanggal 20 Juni 2022 pekerjaan selesai 80% diterima pembayaran ke tahap 3. 5. Tanggal 25 Agustus 2022 pekerjaan selesai 100%, bangunan atau barang tidak bergerak diserahkan. 6. Tanggal 1 September 2022 diterima pembayaran tahap akhir. Keempat, sebesar 95% dari harga borongan. Ketujuh, tanggal 1 Maret 2023 diterima pembayaran pelunasan seluruh jasa pemborongan. Baik, untuk saudara Aldi udah mempresentasikan ya di di pertemuan 12, dan juga kita semua udah mempresentasikan dari pertemuan 10, yaitu saya sendiri dan juga Muhammad Fatih yang mempresentasikannya. Di pertemuan 11 itu ada saudara Isti dan juga saudara Messi yang mempresentasikannya, dan yang terakhir itu pertemuan 12 dengan dipresentasikan oleh Aldi Nugraha. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kita. Presentasi kita dari dari tugas pajak ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.